Pak Sutioso itu saudara nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Saudara, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Pak Sutioso itu Purnaweran Baret Merah dari Kopassus, bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnaweran juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Yang sopan bicara. Para Purnawan itu, nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Hercules mengatakan bau tanah kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Sutioso sekaligus Purnawirawan TNI. Teman-teman, bagaimana menurut kalian nih? Saya yakini prajurit-prajurit yang foto-foto itu adalah kelahiran tahun 2000-an ya. Jadi umurnya antara 20-25 kan, dia tidak mengerti sejarah tentang yang bersangkutan gitu, tak sebut aja begitu ya. Nah, jadi yang bersangkutan itu saat operasi Seroja tim-tim itu menjadi TBO, tenaga bantuan operasi gitu. Jadi tentara itu selalu menggunakan TBO di daerah tempat dia operasi gitu kan. Kalau dia harus bergerak dari satu tempat ke tempat lain ya, harus membawa logistik dan perlengkapan militernya gitu kan, harus dibantu orang kan. Nah, itu biasanya adalah pemuda-pemuda setempat yang direkrut. Seperti saya pernah ke Kalbar juga begitu, waktu di tim-tim juga begitu, waktu saya di Aceh juga begitu, udah biasa lah gitu kan. Nah, saat sudah berintegrasi antara tim-tim Indonesia, yang bersangkutan ini ke Jakarta gitu kan, seperti sudah menyatu hidup di sinilah, sampai menjadi orang terkenal di Tanah Abang dulu ya, saat saya Panglima. Ya jujur saja saya menertibkan bukan dia aja ya, tapi juga kelompok-kelompok yang saya tertibkan. Ada seperti markas yang sangat lengkap gitu ya, itu memang saya robohkan semua itu, karena itu menyalahi ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang ada gitu. Jadi sekali lagi, anak-anak ini mungkin tidak tahu latar belakang semua itu, ngertinya ini adalah figur terkenal, dia ingin foto-foto gitu ya. Baik. Tetapi untuk senior-senior seperti saya ini memang jadi kaget gitu kan. Katanya mau kudeta presiden lah, kudeta apa? Kepala kamu dia bisa kudeta kudeta presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta mau presiden, kepala kamu pun bisa kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus kalipat wakilkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat, benar kan? Ya. Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu menamai Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Ya. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu saudara nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Saudara, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa meminta kepada Allah SWT dengan menunggu sementara yang mau dipanggil sama Allah. Purnawirawan, Pak Sutioso itu Purnaweran Baret Merah dari Kopassus, bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman. Di Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIP, pertama mencintai dulu GRIP, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur
bupati wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena yang milih rakyat bukan grip preman itu. Yang kedua, ini yang buat saya marah, kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya Alat dibakar. negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Kayaknya ke preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu komandan Jenderal Kopassus. Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Yang sopan bicara. Pada Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKN. Mereka adalah orang-orang gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia itu gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Itu kehancuran akan terjadi. Kenapa? Kosnya akan tinggi. Mana ada preman cinta rakyat? Gak ada yang meres dengan keroyokan, meres rakyat. Nggak boleh. Negara tidak boleh ada preman itu, dan itu harus diberantas. Karena itu membuat kos, pabrik-pabrik mau buka, datangin preman. Bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Iya, dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu, supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya, organisasi apapun itu termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya, dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia juga ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lainnya kira-kira bisa menghasilkan uang, dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya, daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku, ya sudahlah, dia lebih baik bayar mereka saja gitu. Contoh lagi, bagaimana menurut saya munafik juga kita katakan nggak setuju militer terlibat di dalam berbagai kehidupan sehari-hari, tapi orang-orang ormas-ormas berseragam ala militer. Coba slide berikutnya. Tuh lihat tuh, ada pangkatnya, ada beret merah dengan bintang 2 apa segala macam. Orang-orang yang menjadi tentara memerlukan latihan yang nggak sebentar, mesti latihan dasar 4 tahun, kemudian ada pendidikan khusus lanjutan perwira 2 kali, Suslapa 1, Suslapa 2, ada Sesko, ada juga Lemhanas, bisa sampai ke situ. Ini mereka tiba-tiba dengan semua atribut itu bergolak militer. Tapi tiba-tiba ada muncul berita antagonis bahwa mereka nggak setuju militer ada di pemerintahan. Sementara mereka bermain di situ. Kalau saya personal berpikir orang-orang seperti ormas ini kita tumpas saja.